Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyimas Tiara Fani, NIM 877624996, akan mensimulasikan pembelajaran terpadu kelas 5 SD dengan tema bijak menggunakan media sosial di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang hebat. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, keren, Masya Allah. Nih, bagaimana pada hari ini? Adakah teman-teman kalian yang tidak hadir? Coba ibu lihat. Wah, Masya Allah, sepertinya hadir semua ya. Bagus sekali. Nah, anak-anak, sekarang mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Garuda Pancasila, secara bersama-sama ya, sebagai bentuk cinta tanah air. Mari kita nyanyikan bersama. Wah, keren-keren sekali ya anak-anak ibu menyanyinya, pada semangat-semangat semua. Ibu pun menjadi semakin bersemangat. Baik anak-anakku yang hebat, ada yang tahukah apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Ya, seperti yang sudah Ibu janjikan, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk menjadi netizen bijak. Jadi tema kita pada hari ini adalah bijak menggunakan media sosial di era digital. Ya, nih sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa di antara kalian yang pernah menggunakan sosial media? Ayo, siapa? Iya, Rijal. Iya, pernah. Apa tuh platformnya? YouTube, betul. Apalagi? Siapa lagi yang mau jawab? Bisa? Boleh? Instagram, betul. Apalagi? Twitter, ya. Ada lagi? Facebook, boleh. Apalagi ya? Apalagi? Ada lagi yang bisa jawab? WhatsApp, iya, tepat sekali. Jadi hampir semuanya ya anak-anak ibu di sini yang sudah pernah menggunakan sosial media. Jadi apa sih sebenarnya sosial media itu? Ada yang tahu? Iya, tempat kita untuk mengirim foto, betul. Mengirim video, betul. Apalagi? Berbagi cerita, baik. Apalagi? Curhat. Iya, curhat juga boleh, nggak apa-apa ya. Boleh juga. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, media sosial adalah semua platform yang digital dan bisa kita gunakan untuk membuat, berbagi, berinteraksi dengan konten secara daring. Nah, bisa berupa tulisan, foto, video, dan fungsinya bisa sebagai sarana komunikasi jarak jauh. Bisa juga jadi sarana hiburan dan sarana bisnis. Tepat sekali, pandai sekali anak-anak ibu. Nah, anak-anak, media sosial memang banyak sekali manfaatnya, tapi yang kita harus waspadai adalah resikonya. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak, beretika, dan bertanggung jawab. Nah, sebelumnya, mari kita bersama-sama, Ibu akan memutarkan video tentang etika bermedia sosial ya. Jadi, mari kita tonton bersama-sama. Nah, bagaimana anak-anak? Tadi kalian sudah melihat kan contoh perilaku yang baik dan kurang baik di media sosial? Coba pikirkan apa yang kalian rasakan saat melihat ada komentar yang tidak baik atau unggahan yang tidak sopan. Bagaimana? Apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Ada yang bisa jawab anak-anak ibu?
Iya, betul sekali. Jadi, dalam Islam pun kita diajarkan untuk menjaga lisan dan menjaga tulisan kita. Jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, artinya anak-anakku, di media sosial pun kita harus berkata dan menulis yang baik-baik, benar. Nah, di sini kalian bisa lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, apa aja tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, betul, mengidentifikasi manfaat dan resiko media sosial. Poin yang kedua, menjelaskan etika dan tanggung jawab dalam berinteraksi digital. Betul. Yang terakhir apa? Menulis teks persuasi untuk mengajak teman-teman supaya bijak di media sosial. Betul sekali. Nah, di sini Ibu juga ada contoh gambar nih, anak-anakku. Kira-kira yang mana sih antara dua gambar ini yang menunjukkan perilaku bijak di media sosial? Coba kalian perhatikan. Yang sebelah yang tulisannya merah atau yang tulisannya biru? Betul sekali, yang tulisannya biru. Ya, kenapa? Kenapa yang tulisannya biru itu adalah perilaku bijak di media sosial? Iya, karena unggahannya memberi semangat dan itu termasuk perilaku yang bijak. Lalu kalau yang merah bagaimana, anak-anak? Yang merah tidak bijak, karena apa? Karena termasuk menyebarkan berita palsu atau biasa kita sebut dengan hoax, ya. Jadi, bagaimana unggahan ini bisa berdampak pada perasaan orang lain? Ada yang bisa jawab? Anak-anakku? Ya, unggahannya bisa memberi semangat. Ada yang bisa memberi motivasi. Lalu unggahannya ada yang bisa membuat sedih juga. Ada yang bisa membuat orang tersinggung. Ada yang bisa membuat orang marah. Betul, betul sekali ya. Lalu apa lagi? Anak-anakku? Iya, bisa menularkan semangat. Jadi apa? Jadi kita perlu bijak sebelum memposting apapun itu, entah tulisan, entah foto, entah video, supaya dampaknya menjadi positif bagi orang lain. Yuk anak-anak, sekarang setelah Ibu jelaskan, boleh kalian mencatat apa saja sih manfaat dan apa saja risiko dari sosial media pada LKS yang sudah Ibu bagikan. Ya? Nah, bagaimana? Apakah anak-anakku sudah selesai semua dalam mengisi LKS-nya? Adakah yang menemukan kesulitan dalam menemukan manfaat dan resiko dari bersosial media? Ada yang kesulitan? Wah, sepertinya tidak ada ya. Baik sekali. Alhamdulillah anak-anak semuanya hebat. Mampu mengetahui manfaat dan resiko dalam bersosial media dengan baik. Baik, ketua kelas, tolong kumpulkan kertas LKS-nya ya. Lembar LKS-nya tolong dikumpulkan. Terima kasih. Nah, anak-anakku, sekarang ayo kita bahas nih. Apa saja sih sebenarnya manfaat dan resiko dalam bersosial media? Nah, di situ ada poin-poinnya ya. Nah, manfaatnya bisa berupa apa saja? Manfaatnya bisa memberikan informasi baru, betul. Bisa apa? Menambah pertemanan, betul sekali. Lalu bisa berbagi semangat, betul sekali. Apa lagi? Mempermudah komunikasi. Iya, betul. Komunikasi jarak jauh ya biasanya ya. Lalu apalagi? Bisa menjadi tempat berkarya dan bisa menjadi tempat bisnis. Lalu resikonya apa sih dalam bersosial media? Iya, bisa terpapar berita yang hoax. Betul sekali. Lalu apalagi? Kecanduan, ya. Kecanduan sosmed, kecanduan game. Tuh. Lalu apalagi?
privasi kita kalau tidak hati-hati bisa terganggu. Lalu, iya, perundungan daring atau cyberbullying. Lalu apa lagi? Interaksi langsungnya menjadi menurun. Iya, tepat sekali. Jadi, sampai di sini, adakah anak-anakku yang mau bertanya? Boleh, silahkan Ahsan, mau bertanya apa, Nak? Bagaimana cara mengomentari apa? Bagaimana cara menulis komentar yang sopan? Baik, terima kasih pertanyaannya ya Ahsan. Ajmal mau bertanya? Boleh. Apa yang dimaksud dengan jejak digital? Bagus sekali pertanyaannya. Boleh satu lagi yang mau bertanya? Siapa? Iklima? Iklima mau bertanya apa, Nak? Oh, bagaimana kalau ada komentar kasar? Apa yang harus dilakukan? Baik sekali. Baik sekali ya, terima kasih pertanyaannya ya anak-anakku. Yang lain boleh kita simak sama-sama penjelasan Ibu? Jadi, yang pertama tadi pertanyaan dari Ahsan, bagaimana sih cara menulis komentar yang sopan? Begitu ya Ahsan ya? Iya, jadi cara menulis komentar yang sopan berarti kita harus menggunakan kata-kata yang baik. Lalu menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung dan menghargai orang lain. Contohnya nih, terima kasih sudah berbagi informasi yang bermanfaat. Atau, wow, karyanya bagus sekali. Semangat terus ya. Nah, kata-kata seperti itu yang termasuk adalah komentar-komentar yang baik. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Ajmal tadi, pertanyaannya apa sih maksud dari jejak digital ya? Jadi jejak digital itu apa? Boleh? Rekam jejak aktivitas seseorang di internet. Apapun itu bentuknya, bisa tulisan, bisa foto, bisa video, bisa komentar, atau sekedar pencarian yang sudah pernah dilakukan. Contohnya, komentar yang kita tulis di sosial media itu ada foto atau sesuatu video yang kita unggah, itu tersimpan sebagai jejak digital. Dan walaupun sudah dihapus, biasanya jejak digital itu susah untuk dihilangkan. Begitu ya. Lalu pertanyaan yang ketiga ya, anakku dari Iklima. Pertanyaannya, bagaimana sih kalau kita menanggapi ada komentar-komentar yang jahat yang ada di konten kita, bagaimana sih? Iya, yang pertama kita jangan balas. Yang kedua kita bisa diamkan saja. Yang ketiga, kalau sudah sangat keterlaluan kita laporkan. Laporkan bisa ke orang tua atau bisa laporkan nanti ke instansi yang berwenang. Betul sekali. Jadi, etika digital itu artinya kita harus menghormati orang lain di dunia maya seperti kita ingin dihormati di dunia nyata. Nah, anak-anak, media sosial itu seperti dunia nyata ya. Semua bisa melihat apa yang kita posting, apa yang kita tulis, dan apa yang kita unggah. Jadi kita harus berpikir sebelum menulis, sebelum memposting. Betul sekali. Nah, anak-anakku, apalagi ya? Boleh sekarang dibentuk kelompok karena kita ada 20 orang di sini. Boleh bentuk 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok berisi 5 orang. Baik ya. Kita selanjutnya akan membuat teks persuasi. Nah, anak-anakku, adakah yang tahu apa itu teks persuasi? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca materi sebelumnya atau sudah mencari-cari info? Belum? Baik, tidak apa-apa nak. Ibu akan menjelaskan. Jadi, teks persuasi adalah teks ajakan. Mudahnya seperti itu ya. Teks persuasi adalah teks yang berisi atau kalimat yang berisi ajakan untuk mengajak orang lain supaya mau melakukan sesuatu yang baik dan menyetujui pendapat kita. Nah, struktur kalimatnya itu ada 3 bagian, nak.
Yang pertama pendapat, yang kedua alasan, dan yang terakhir adalah ajakan. Pendapat bisa berisi apa yang kita pikirkan. Alasan bisa berisi sebab orang lain supaya mempercayai kita. Dan yang terakhir adalah ajakan. Ajakan bisa berupa kata-kata untuk menggerakkan orang lain untuk berbuat baik. Ciri-cirinya biasanya apa? Biasanya ada kata ayo, ada kata mari, ya, atau ada kata jangan, atau ada kata hendaknya. Nah, itu semua adalah contoh-contoh teks persuasi. Nah, di sini Ibu juga sudah ada poster. Nah, ini adalah poster-poster yang menggunakan kata-kata persuasi. Nah, anak-anakku, sekarang coba kalian bayangkan. Kalian ingin mengajak teman-teman kalian untuk bijak menggunakan sosial media. Yuk, kita buat teks persuasinya yang singkat tapi kuat. Misalnya nih, seperti yang sudah Ibu jelaskan di poster tadi ya. Misalnya nih, contoh kata persuasi dari Ibu ya. Ayo jadi pengguna media sosial yang bijak. Saring sebelum sharing agar internet tetap damai. Nah, sekarang coba kalian secara berkelompok membuat contoh-contoh teks persuasi. Boleh satu aja, tidak apa-apa. Dan dengan alasan yang meyakinkan ya. Coba kalian tulis dengan versi kalian sendiri di lembar kerja siswa yang sudah Ibu berikan tadi. Boleh kalian isi di lembar yang kedua. Silahkan. Baik anak-anakku, apakah kalian sudah selesai membuat teks persuasinya? Sudah semua ya? Bagus sekali. Yang sudah, boleh tolong dikumpulkan ke ketua kelasnya. Nah, nanti siap-siap. Setelah ini, setelah di akhir kegiatan kita, kalian akan mempresentasikan tiap kelompok. Baik. Nah, anak-anak, setelah menulis teks persuasi tadi, kita sekarang akan bersama-sama menonton film pendek yang judulnya Digital Footprint atau rekam jejak digital. Nah, di sini videonya adalah video contoh mengapa kita harus berhati-hati dalam memposting atau apapun. Ya, boleh videonya akan Ibu tayangkan. Mari kita tonton bersama-sama ya. Nah, anak-anak Ibu yang hebat, apakah sudah selesai menontonnya? Sudah ya. Nah, Ibu ingin setelah kalian menonton video ini, kalian tuliskan komentar kalian di buku refleksi ya anak-anakku. Di buku refleksi itu boleh kalian tuliskan bagaimana cara saya menjadi netizen yang sopan dan tidak menyebar hoax. Ya, jadi boleh kalian tuliskan ya, akan Ibu tunggu. Baik anak-anak, tadi sembari kalian menulis buku refleksi, Ibu sudah mengoreksi semua hasil dari teks persuasi kalian ya. Nah, setelah Ibu koreksi ini, boleh ke 4 kelompok secara bergantian untuk mempresentasikan teks persuasinya. Nah, Ibu lihat juga teks persuasinya sudah bagus-bagus semua ya. Sekarang boleh dipresentasikan mulai dari kelompok 1. Wah, terima kasih ya anak-anakku atas presentasinya. Sudah bagus-bagus semua. Baik, Ibu sekarang mau bertanya. Kira-kira ada yang bisa jelaskan nggak? Apa aja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Apa aja? Iya, kita sudah mempelajari etika bermedia sosial. Bagus sekali jawabannya Dini. Lalu, ada lagi? Boleh Rijal apa? Iya, membuat teks persuasi, betul. Lalu apa? Apalagi ada yang tahu Hasan? Tidak mengunggah berita hoax. Iya, betul. Apalagi? Apalagi? Ibu tunjuk ya? Boleh? Siapa kira-kira? Nisa ya, Nisa boleh tolong? Apalagi? Manfaat dan resiko dalam bersosial media. Betul, semua yang anak-anakku sebutkan itu semua betul semua ya nak ya.
Ibu bangga dengan kalian karena kalian semua sudah belajar menjadi netizen yang bijak. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua? Nah, Ibu akan membagikan lagi lembar soal untuk nanti kalian kerjakan di rumah ya, sebagai pekerjaan rumah. Nah, boleh nanti dikumpulkan pekan depan ya, Nak ya. Ingat anak-anakku, jejak digital itu mencerminkan siapa kita. Jadi, gunakan media sosial untuk hal-hal yang baik. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak anak-anakku yang hebat. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.